Kredivo udah telat 3 hari nih, kalian udah harus waktunya bayar, tapi nggak ada duitnya, akhirnya ada risiko DC lapangan sudah datang. Nah, ini adalah beberapa ancaman yang mungkin teman-teman dapatkan ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar. Biasanya telat pertama, kedua, itu akan ada telepon bahwa besok akan ada DC yang datang untuk menjemput pembayaran ke rumah. Nah, jujur ini sebenarnya tidak mungkin terjadi dan sangat-sangat kecil sekali kemungkinan terjadi. Kalau Kredivo mungkin 1 bulan, 2 minggu masih mungkin. Kalau kalian berada di daerah-daerah yang memang banyak DC lapangannya. Tapi kalau nggak mungkin ya mereka 3 hari datang ke rumah kalian. Jadi kalau ada ancaman seperti ini sebenarnya ancaman yang template ya. Sebuah penagihan, cara-cara penagihan yang memang umum gitu loh. Umum ada di luaran sana. Jadi nggak perlu takut dan juga nggak perlu cemas dan nggak perlu mikir yang gimana-gimana gitu. Insya Allah sih menurut saya pribadi hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi kalaupun 2 minggu datang itu masih masuk akal karena seringkali kita mendengar beberapa informasi seperti itu terutama di kota-kota besar. Di kota-kota kecil nggak mungkin juga, nggak mungkin 1 bulan juga, tetap butuh waktu yang lama. Karena ya keterbatasan DC nggak semuanya ada di semua kota di Indonesia. Oke. Untuk resikonya sendiri seperti apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman gagal bayar atau telat bayar di Kredivo, ya umum aja sebenarnya. Denda udah pasti, bunga udah pasti berjalan, utang semakin gede. Tapi tidak akan melebihi 100% hutang pokok kalian. Dan juga tentu saja DC lapangan pun akan ada. Tapi juga tidak berhak mereka menyakiti kalian atau mengintimidasi kalian. Sedangkan untuk jalur hukum yang ada, itu masuknya ke ranah perdata dan sampai sekarang pun belum jelas apa resikonya dan belum pernah kejadian. Orang digugat secara perdata ke pengadilan hanya karena hutang pinjaman online itu belum ada ceritanya. Dan satu hal lagi juga teman-teman ya yang nggak perlu kalian takuti slik OJK, soal slik OJK. Kredivo pasti akan ada slik OJK. Jadi ya memang itu memang resikonya. Blacklist BI checking udah pasti tapi jangan khawatir dulu. Kenapa? Karena ya kalian mau ngapain? Slik OJK ada. Terus kalian mau pinjam lagi ke tempat lain gitu untuk nutupin utang. Percuma, masalah kalian akan bertambah. Jadi nggak usah takut, nggak usah sampai melakukan tindakan apapun. Jika memang teman-teman belum ada uangnya, jangan sampai gali lubang dan tutup lubang. Fokuslah pada pekerjaan, fokus pada penghasilan tambahan, fokus pada apa yang bisa kalian lakukan, fokus pada keluarga. Stop untuk ketakutan, stop untuk terlalu gelisah karena itu akan membuat teman-teman itu tidak produktif jadinya. Ya, semangat ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.